Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, materi IPA kali ini kita akan memasuki bab kedua, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Setelah minggu kemarin ya, 4 minggu kemarin kita mempelajari pengukuran dan besaran. Nah, minggu kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa sih itu klasifikasi makhluk hidup? Sebelum Ibu menjelaskan apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, siapa yang tahu apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu adalah makhluk ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, sementara makhluk tak hidup atau disebut juga dengan benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, apa sih yang menjadi ciri-ciri dari makhluk hidup yang membedakan antara benda hidup dan benda mati? Yang pertama itu adalah bernapas. Yang kedua itu adalah bergerak. Yang ketiga dan keempat itu adalah tumbuh dan berkembang. Yang kelima itu adalah peka terhadap rangsang. Yang keenam itu adalah berkembang biak. Yang ketujuh adalah memerlukan makanan dan minuman. Yang kedelapan itu adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, itulah ciri-ciri dari makhluk hidup yang membedakan antara benda hidup atau makhluk hidup dan benda mati. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup, nah sekarang kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan ciri yang dimiliki. Tujuannya apa sih? Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Apa sih yang menjadi dasar klasifikasi makhluk hidup itu? Nah, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan kesamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua itu adalah klasifikasi berdasarkan ciri-ciri bentuk tubuh atau yang disebut dengan morfologi dan organ dalam tubuh atau yang disebut dengan anatomi. Nah, yang ketiga itu adalah klasifikasi berdasarkan ukuran, tempat hidup, cara hidup, dan manfaatnya. Sistem klasifikasi yang saat ini digunakan yaitu sistem klasifikasi Linnaeus. Dan ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup itu disebut dengan taksonomi. Apa sih itu sistem klasifikasi Linnaeus? Sistem klasifikasi Linnaeus yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan taksonnya. Nah, yang menemukan ya sistem klasifikasi Linnaeus ini adalah Carolus Linnaeus, seorang ilmuwan. Dan Carolus Linnaeus ini disebut dengan bapak taksonomi. Apa sih itu takson? Nah, takson adalah urutan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri yang paling umum hingga ciri yang paling khusus. Nah, ini adalah urutan takson dari makhluk hidup, di mana ada regnum atau dunia, kemudian ada divisio atau garis miring pilum ya, karena hewan dan tumbuhan itu berbeda. Kemudian ada klasis atau kelas, kemudian ada ordo atau bangsa, kemudian ada family atau suku, dan ada genus atau marga, dan ada spesies atau jenis. Nah, di sini ada contoh ya. Urutan takson dalam klasifikasi. Di sini ada contoh soal, buatlah urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Nah, dimulai dari kingdom sampai spesies ya. Kingdom itu ciri yang secara umumnya sampai hingga ciri yang khusus yaitu ke spesiesnya, di mana tumbuhan cempaka itu memiliki kingdom Plantae ya, kemudian filumnya Spermatophyta, kelasnya adalah Magnoliophyta, kemudian ordonya itu adalah Magnolialis, kemudian familinya itu adalah Magnoliaceae, genusnya itu adalah
Miscelia dan spesiesnya itu adalah Miscelia campaka atau cempaka. Nah, dalam klasifikasi makhluk hidup itu ada metode penamaan ilmiah ya. Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiahnya. Nah, ada aturannya nih. Aturan sistem binomial nomenklatur itu terdiri dari dua kata Latin ya. Ada kata pertama menunjukkan genus. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital ya, huruf besar ya. Kata kedua itu merupakan petunjuk spesies yang diawali dengan huruf kecil, dan yang terakhir itu adalah ditulis dengan huruf miring atau di garis bawah. Misalnya nih, zimai. Nah, zia-nya itu adalah mengandung arti genus. Mai-nya itu mengandung arti spesies, dan z-nya itu harus ditulis dengan huruf besar. Kata keduanya, mai-nya itu ditulis dengan huruf kecil ya. Nama ilmiah dari jagung. Zimai itu adalah nama ilmiah dari jagung. Nah, contoh yang kedua itu ada misalnya Oryza sativa, di mana kata Oryza ini mengandung arti genus ya. Sativanya itu adalah mengandung arti spesies. Dan jangan lupa penulisannya ya. Kata pertama itu huruf O-nya itu ditulis dengan huruf kapital. Kata kedua, sativanya itu huruf S-nya itu ditulis dengan huruf kecil. Dan cara menulisnya itu dimiringkan, atau kalau misalnya kita nulis di buku catatan tinggal dikasih garis bawah ya. Ingat ya. Tugas di rumah, coba kalian cari 4 nama ilmiah dari makhluk hidup. Boleh tumbuhan, boleh hewan ya. Nanti dikumpulkan, dijapri ke ibu ya. Seperti biasa ditulis di buku catatannya, kemudian nanti difoto, kemudian japri kirim via WA ibu. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk pelajaran kali ini. Nanti kita lanjut di minggu berikutnya ya, masih mengenai materi klasifikasi makhluk hidup ya. Untuk sekarang sampai penamaan ilmiah dulu aja ya. Mungkin cukup sekian saja. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian pahami. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungi ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya anak-anak ibu.